Selamat hari Minggu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara, anggota Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya. Pada hari ini kita akan memasuki satu tema besar yang baru. Tema besar dari hari ini sampai beberapa minggu depan adalah kesetiaan orang Kristen dalam melaksanakan amanat agung. Itu tema besar sampai beberapa minggu ke depan. Lalu hari ini judulnya adalah kesetiaan tidak dapat dihentikan oleh penganiayaan. Itu judul khotbah hari ini, dan sumbernya mari kita baca, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 4. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini, berbunyi demikian. Di bawah judul Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ayat 54. Ketika anggota-anggota majelis agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, ini adalah satu bagian firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita, yaitu pemberitaan Injil dan penganiayaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini terjadi karena memang kebenaran terang Injil itu sendiri. Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes, dia menuliskan satu bagian yang berbunyi, "Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak bisa menguasainya." Ayat yang menjelaskan ketika Injil datang, kegelapan maksudnya mau menguasai, tapi tidak pernah bisa menguasai terang. Terang selalu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Lalu Paulus di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 di sana menuliskan demikian, Sebab pemberitaan tentang salib
memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi ini juga menunjukkan tentang mengapa sampai terjadi penganiayaan, karena orang-orang yang akan binasa karena murka Allah, mereka tidak senang dengan kebenaran, dengan Injil itu. Kalau kita memperhatikan teks firman Tuhan ini, kita menemukan bahwa sejak Injil disampaikan secara transparan, terus terang, secara efektif, mulai dari hari Pentakosta, berlanjut sampai khotbah Yesus dan Yohanes di Serambi Salomo minggu kemarin. Sejak itu mulai ada pertentangan, mulai ada perlawanan, dan teks ini menjelaskan bahwa untuk menjadi pemberita Injil, untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bisa jadi nyawa, seperti Stefanus di sini. Tapi kalau kita perhatikan dalam teks ini, bahwa penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan, itu tidak menyebabkan Injil berhenti untuk diberitakan, tetapi sebaliknya ini justru menjadi motivasi bagi para pengikut Kristus untuk terus memberitakan. Nah, oleh karena itu, judul firman Tuhan pada hari ini adalah kesetiaan tidak dihentikan oleh penganiayaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama-sama yang didasarkan pada teks ini, yaitu bagaimana kita bisa menjadi tetap setia kepada Tuhan, secara khusus setia untuk memberitakan Injil sekalipun ada penganiayaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada 3 kebenaran nanti. Kebenaran yang pertama, pemberita Injil harus mempercayai bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan ini. Sekali lagi, dalam proses pemberitaan Injil ini, Allah tetap berdaulat atas kehidupan ini. Kedaulatan Allah dalam teks ini kita dapat melihat, yaitu bagaimana Stefanus menghadapi penganiayaan itu. Pemberitaan Injil mungkin dipikir oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak suka dengan Injil Yesus Kristus, dengan mengancam, dengan menganiaya, dengan membunuh. Mereka berpikir pemberitaan Injil akan berhenti dan Injil itu sendiri akan lenyap dari muka bumi ini. Tetapi kita melihat bahwa Allah sangat berdaulat dalam hal ini. Ketika para pemberita Injil memberitakan Injil, mereka tidak memberitakan Injil secara sendirian. Mereka tidak berperang sendirian. Tetapi Allah yang berdaulat menyertai. Allah yang berdaulat menyertai, menguatkan, meneguhkan imannya, sehingga ketika Stefanus menghadapi penganiayaan, dirajam dengan batu itu, dia melihat kemuliaan Allah. Pintu langit terbuka, lalu Stefanus melihat kemuliaan Allah, anak manusia, yaitu Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Ini menunjukkan Yesus memberikan penghormatan kepada
Stefanus. Nah, ini adalah bentuk kedaulatan Allah di tengah-tengah penderitaan. Oleh karena itu, ketika Stefanus menghadapi penderitaan dan nampaknya sudah begitu amat sangat itu, lalu Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Nah, ini adalah merupakan satu doa yang menunjukkan ada kedaulatan Allah yang memimpin menguatkan iman Stefanus. Bahkan ada sebuah pengabdian terhadap berita Injil yang juga diungkapkan dalam doanya. Di dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-60, di sana dikatakan, sambil berlutut ia, yaitu Stefanus, berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Nah, ini seperti doa Tuhan Yesus supaya Bapa tidak menghukum mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini adalah sebuah bentuk peneguhan yang dilakukan oleh Allah, karena Allah berdaulat atas pemberitaan Injil itu. Sekalipun pemberita Injil harus membayar harga yang mahal, tetapi Tuhan menguatkan. Bapak Ibu, sampai saat ini kita dapat melihat tentang kedaulatan Allah dalam pemberitaan Injil. Termasuk ketika ada berbagai macam kesulitan, ada berbagai macam penganiayaan, kuasa Allah tetap dinyatakan sehingga Injil terus disampaikan kepada banyak orang. Indonesia beberapa waktu ini juga sempat dihebohkan atau ada berita viral, yaitu seseorang yang dulunya menjadi dosen agama lain, lalu bertobat menjadi pemberita Injil kemana-mana, lalu dia ditangkap dan selanjutnya pengadilan memutuskan Bapak Saifuddin Ibrahim bersalah, lalu masuk penjara. Ketika dia dipenjarakan, apakah Bapak Saifuddin Ibrahim menjadi berhenti untuk tidak memberitakan Injil? Tidak demikian. Dia terus memberitakan Injil. Bahkan ada banyak narapidana yang dimenangkan di penjara. Penjara seakan-akan berubah menjadi gereja. Dan kisah seperti ini terjadi di mana-mana. Terjadi di banyak penjara. Terjadi di mana ada tekanan-tekanan atas orang-orang percaya karena pemberitaan Injil. Mengapa demikian? Mari kita tanam dalam hati kita bahwa Allah terus berdaulat atas kehidupan orang-orang yang percaya, secara khusus mereka yang memberitakan Injil. Ini adalah kebenaran yang pertama. Lalu kebenaran yang kedua adalah pemberita Injil harus berpegang teguh pada jalan keselamatan. Sekali lagi, pemberita Injil kita harus berpegang teguh pada jalan keselamatan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus. Stefanus rela mati. Mengapa demikian? Karena dia memiliki keyakinan bahwa dia sudah ditebus oleh Tuhan dan dia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Keyakinan ini diteguhkan dengan vision yang dia dapatkan. Dia melihat kemuliaan Allah itu. Nah, hal ini terjadi karena sekali lagi Stefanus sungguh-sungguh meyakini keselamatan yang ada pada Yesus Kristus dan dia terus diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Lalu selanjutnya
kita juga memperhatikan ketika penganiayaan yang hebat ini menimpa para pengikut Kristus, mereka tidak berhenti. Justru mereka meninggalkan zona nyaman kehidupan di Yerusalem, lalu mereka pilih pergi. Tapi waktu pergi apa yang mereka lakukan? Mereka memberitakan Injil yang awalnya hanya di Yerusalem, selanjutnya mereka menyebar ke seluruh provinsi yang ada di Yudea, di mana ibu kotanya adalah Yerusalem, menjadi ke seluruh provinsi, tapi juga ke seluruh provinsi Samaria, provinsi yang ada di sebelah utara dari provinsi Yudea tadi. Lalu kita melihat bahwa pemberitaan Injil itu terus berlanjut sampai kepada segala bangsa, termasuk kita, bangsa Indonesia, memperoleh berkat Injil. Nah, ini bagaimana ini bisa terjadi? Karena para pengikut Kristus memiliki keyakinan yang kokoh, keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus yang telah dia alaminya dan dia bagikan kepada orang lain. Lalu sementara itu, kalau kita juga perhatikan teks di sini tadi, lalu orang-orang yang percaya yang tidak pergi, mereka mengalami penganiayaan, dan penganiayaan itu begitu hebat, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga ya. Kalau saya baca, perhatikan beberapa penderitaan orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Ayat yang ketiga berbunyi demikian. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia masuk dari rumah ke rumah atau rumah demi rumah dan menyeret baik laki-laki maupun perempuan, diseret keluar lalu dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini adalah sebuah penganiayaan yang begitu miris yang terjadi pada saat itu. Lalu apakah mereka menyangkal diri? Tidak ya, tidak. Dengan kondisi ini, kesatuan umat Tuhan semakin diperkokoh, doa semakin dinaikkan, yang menguatkan satu dengan yang lain di antara orang percaya. Lalu selanjutnya Injil terus diberitakan. Jadi Bapak Ibu, dari sini yang perlu kita tangkap dalam kehidupan ini, kita sebagai pengikut Kristus yang telah ditetapkan menjadi pemberita Injil, maka kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah jalan keselamatan itu sendiri. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Dan ketika kita meyakini kebenaran ini, kita juga menyadari ada berbagai macam konsekuensi yang harus kita hadapi, tetapi atas konsekuensi itu kita harus tetap semangat pegang Injil dan memberitakan Injil. Karena apa? Allah berdaulat atas kehidupan. Termasuk di tengah-tengah pandemi ini, sesungguhnya ini juga menjadi satu kesempatan bagi kita untuk terus memberitakan Injil. Sekarang pemerintah memberikan satu himbauan, kalau boleh diperkuat menjadi instruksi, supaya orang-orang percaya mengadakan ibadah di rumah-rumah. Ini menjadi sebuah kesempatan, bisa menjadi sebuah ledakan pekabaran Injil. Ketika kita meyakini keselamatan itu, lalu kita mengundang tetangga untuk share kehidupan, membicarakan kebenaran yang di dalamnya kita menarik mereka supaya mendengar Injil dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah berdaulat. Kebenaran yang terakhir, yang ketiga, yaitu pemberita Injil harus yakin bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Sekali lagi, pemberita Injil harus yakin bahwa tidak ada pengorbanan dari para pemberita Injil itu yang sia-sia. Ayat hafalan minggu yang lalu yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58 bunyi demikian.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pengorbanan Stefanus tidak sia-sia. Kematian Stefanus justru menjadi motivasi Injil diberitakan secara meluas. Nah, ini adalah menunjukkan Allah terus mempertimbangkan setiap pengorbanan orang-orang percaya. Minggu kemarin saya ditelepon oleh seorang perawat dari Gereja Baptis Indonesia Waru. Karena apa? Ketika dia sedang bertugas pakai pakaian APD, lalu ada anggota Gereja Baptis Immanuel yang sakit. Lalu sang suami, karena yang sakit istri, lalu dituntun sama Ibu Vero yang dari Gereja Baptis Indonesia Waru itu bagaimana cuci tangan yang benar. Lalu bapak itu berkata, saya sudah tahu bagaimana cara cuci tangan yang benar. Sebab kami sudah pernah diajar oleh perawat dari Waru. Lalu perawat Ibu Vero bertanya, diajar di mana Bapak? Di Gereja Baptis Immanuel. Pada saat ada training perawatan jenazah. Itu terjadinya kapan? Beberapa waktu yang lalu. Dia sebagai pelayan yang waktu itu ceramah, yang mengajar, mendengarkan kesaksian itu sangat senang, sangat senang. Dan karena bapak itu nggak kenal, karena Ibu Vero pakai pakaian APD, lalu dia memperkenalkan, Pak, itu saya. Bapak bisa mengenal, tidak bisa mengenal, karena saya pakai pakaian seperti ini. Tetapi itu menjadi sukacita, bahwa pengabdian tempo dulu, yang sudah terjadi kira-kira 3 tahun yang lalu, tapi masih membekas di dalam hati orang yang melayani. Nah, ini menunjukkan apa? Pelayanan, pengorbanan, itu tidak sia-sia. Di akhir bulan Desember kemarin, saya diundang gereja yang 32 tahun yang lalu penggembalaan saya tinggalkan karena ada panggilan lain tempat lain. Ketika saya berkhotbah di sana, menjadi saat temu kangen, lalu ada beberapa orang yang bersaksi. Ada seorang ibu yang berkata, Pak Pendeta, terima kasih karena suamiku bisa percaya kepada Tuhan karena Pak Pendeta. Terima kasih. Lalu pada saat acara diberi ruang kesaksian. Lalu ada seorang ibu-ibu muda. Waktu itu dia masih kanak-kanak. Sekarang sudah menjadi ibu-ibu muda. Dia bersaksi bagaimana dia memperoleh berkat pelayanan dari saya, hambanya ini. Dia bersaksi. Lalu juga ada seorang bapak-bapak muda, dulu kanak-kanak. Lalu dia juga menyaksikan berkat-berkat yang diterima pada saat saya melayani. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa setiap pengorbanan untuk Injil tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, kita perlu sungguh-sungguh yakin bahwa setiap pelayanan, pengorbanan kita selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Pada akhirnya, mari kita menyadari bahwa pemberitaan Injil adalah salah satu tugas dari misi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan Injil merupakan langkah strategis yang harus kita tempuh dalam rangka menyelamatkan orang-orang berdosa, supaya orang berdosa kembali kepada pangkuan Bapa dan menjadi penyembah yang benar. Dan kita juga perlu tahu bahwa pemberitaan Injil selalu mengandung resiko penolakan, resiko penganiayaan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan berdaulat atas pekerjaan pemberitaan Injil itu. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai orang-orang percaya terus menghayati keselamatan yang Tuhan anugerahkan.
Kita berbahagia, kita bersuka cita atas keselamatan itu, lalu kita bagikan. Bersama-sama dengan Tuhan, kita melibatkan diri ke dalam karya Tuhan, secara khusus di masa pandemi ini, supaya Injil terus diwartakan. Tuhan Yesus dimuliakan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebenaran-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah Roh-Mu yang terus berkarya, memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar, agar supaya dari firman-Mu ini ada kehidupan yang diteguhkan, tapi juga ada motivasi bagaimana memberitakan keselamatan yang dari-Mu kepada sebanyak mungkin orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.